Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Kembali kita berjumpa pada edisi Renungan Harian yang kita cintai ini. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan, dan baiknya terlebih dahulu kita bersekutu dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu dari surat Apostol Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menawangi aku. Gabido ibanama tuau tupma asini rohaku diho aidi hagaliodo suntibul hagogoon asa tagona mahupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaliokku asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi atau yang kita dapatkan karena adanya suatu peristiwa yang terjadi di mana kita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, baik itu secara fisik, emosi, atau intelektual. Karena itulah saudaraku, tidak seharusnya seseorang bermegah atau membanggakan diri sendiri. Bila kita merasa memiliki banyak kelemahan, tidak seharusnya kita menjadi takut, pesimis, dan mengasihi diri sendiri. Karena sesungguhnya semua orang pasti punya kelemahan. Mungkin saat ini kita merasa berada dalam kelemahan karena keterbatasan dalam hal keuangan, baik itu hidup dalam kekurangan atau disebut tidak mampu secara ekonomi, maupun terbatas secara pendidikan. Ada juga yang tidak dapat bersekolah sampai sekolah yang tinggi, atau keterbatasan secara fisik, dia cacat, punya sakit penyakit, atau juga keterbatasan emosional seperti trauma, kepahitan, sakit hati, luka-luka, baik luka fisik maupun luka batin, dan lain sebagainya. Dari semuanya itu, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu kelemahan bukanlah menjadi masalah utama. Namun yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan ketika kita menyadari bahwa ada kelemahan dalam diri kita. Saudaraku, ada kalanya Tuhan mengizinkan adanya kelemahan dalam hidup kita dengan tujuan agar kita belajar rendah hati dan juga menunjukkan kuasa-Nya atas kita. Tuhan tidak pernah terkesan dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar
kuat dan mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi sangat tertarik dan suka kepada orang-orang yang menyadari dan mengakui keterbatasannya, ketidakberdayaannya, atau kelemahannya. Banyak kisah dalam Alkitab tentang orang-orang biasa yang memiliki banyak kelemahan, namun hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Contohnya Musa, sebelum menjadi memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, ia adalah orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak layak. Dalam Keluaran 4 ayat 10. Ingatlah, saudaraku, walaupun kita memiliki kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita adalah bejana tanah liat, dan dialah pejuanannya. Dialah yang membentuk daripada tanah liat itu, agar kita menjadi orang yang terbentuk sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudaraku, saat kita izinkan Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, maka Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita serahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dan kami bersyukur kepadamu, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang pencipta diri kami. Benar Tuhan, bahwasanya kami bukanlah orang yang sempurna, bahwa kami bukanlah orang yang hebat, karena kami menyadari bahwa diri kami punya suatu keterbatasan dan punya suatu kelemahan di dalam kehidupan kami, baik secara fisik maupun secara rohani. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang kami telah dengarkan kiranya yang dapat menjadi penghiburan bagi kami dan memberikan kekuatan serta membuat diri kami untuk dapat datang ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu, dan dapat membentuk diri kami. Sertai kami di dalam kehidupan kami pada satu hari ini, yang kami yakin bahwa Tuhan yang dapat menyempurnakannya dan memberikan hal yang baik serta memberikan perlindungan bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini dan kehidupan kami ini yang kami hanya panjatkan dan serahkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.